syukron lillah, wassalatu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Taib, ma'asyiral ummahat was sayyidatul kiram. Ya, semua ibu-ibu dan juga para peserta peserta bahasa Arab pada kesempatan hari ini. Sebelum kita memulai, mari sama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita semua dapat menjalankan rutinitas dan aktivitas kita sehari-hari, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita sehat walafiat dan juga keberkahan. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh rangkaian aktivitas kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang istiqomah di jalannya. Langsung saja kita buka pertemuan ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba kita perhatikan lagi ya pelajaran kita di pelajaran yang kelima ini ya. Ya. Ad-darsul khamis. Ya, sambil dilihat. Mudah kedengaran ya. Kalau pakai headset jelas insyaallah. ياسر لا هذا كتاب حامد سعيد أين كتاب محمد ياسر هو على المكتب هناك سعيد suaranya nggak jelas Ustaz. Suaranya nggak jelas. هو على مكتب المدرس. Gimana suaranya kedengaran nggak tadi? Suara Ustaznya kedengaran tapi Kedengaran. Memang harus pakai headset ya kalau umpamanya ini. Atau yang lain di mute dulu. Ya. Ini adalah هذا قلم المدرس سعيد أين حقيبة المدرس علي هي تحت المكتب. Ya, ini adalah dialog hiwar yang kemarin. Ya, sekarang kita akan masuk kepada bagian berikutnya. Ya, ini adalah dialog-dialog yang kemarin, nggak mesti kita ulangin lagi, tapi coba diperhatikan bagian-bagian penting. Kenapa akhirannya ini kok kasrotain ya. Nah, ini sudah kita jelaskan, mudah-mudahan bagi teman-teman yang kesempatan kemarin belum sempat menghadiri pertemuan, ini akan kita bahas ulang tetapi dengan waktu yang singkat tentunya. Nah, ini ada beberapa kalimat ya, mohon diperhatikan. Ya, ini ada kata Kitabu Muhammadin, Kitabu Hamidin, Daftaru Aliyin. Ketika kata yang keduanya ini itu tidak menggunakan alif lam. Kenapa enggak menggunakan alif lam? Ya karena memang tidak layak untuk disematkan alif lam di dalamnya karena memang dia adalah nama seseorang. Sehingga dia harus kasrotain. Kenapa kasrotain? Karena dia mudhof ilaih. Apa tuh mudhof ilaih? Ya mudhof ilaih itu adalah kata yang dinisbatkan kepadanya. Contoh, kitabun. Ya, ketika dikaitkan kepada Muhammad bahwa kitab itu milik Muhammad bukan milik yang lainnya, maka Kitabu Muhammadin. Ini kitabnya Muhammad, bukan hadza Kitabu Muhammad. Ya, Kitabu Muhammad, tapi Kitabu Muhammadin.
Ya, bukan kitabu Muhammadun, tapi kitabu Muhammadin. Begitu juga kitabu Hamidin atau kitabu Aliyin. Nama orang siapa saja. Kitabu Khalidin. Jadi akhirannya kasrotain. Ya, ketika kata kitab disematkan atau dilimpahkan atau dikaitkan kepada kepemilikannya kepada kata berikutnya. Seperti itu. Adapun kalau umpamanya kata mudhof ilaihnya atau kata yang keduanya itu adalah nama atau isim yang sifatnya umum, yang bisa berubah-ubah, yang boleh disematkan di dalamnya alif lam, maka yang keduanya itu adalah menjadi qalamul mudarrisi. Ya, kitabul mudarrisi, maktabul mudarrisi. Ya, seperti itu. Haqibatul mudarrisi. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau ada kata qalamun, terus ada kata mudarrisun atau al-mudarrisu. Ini dua kata, belum jadi satu kata, belum jadi saling terkait. Ketika maksudnya adalah pulpennya Pak Guru. Kalau bahasa Indonesia gampang saja. Pulpen guru. Pulpen siapa ini? Ini pulpen guru. Cukup menggabungkan dua kata, jadilah dia saling terkait bahwa ini pulpen Pak Guru, bukan pulpen siapa-siapa. Tetapi dalam kaidah bahasa Arab, maka kata pulpen qalamun ya menjadi qalamu, mu bukan mun, menjadi qalamu, tidak pakai alif lam. Ya, terus kata al-mudarrisunya menjadi al-mudarrisi. Ya, ini adalah kaidah. Ini kaidah, ini adalah aturan tata bahasa Arab. Ya, ketika pulpen itu disematkan kepada kata al-mudarrisu menjadi kitabul mudarrisi, qalamul mudarrisi, maktabul mudarrisi. Artinya bukunya Pak Guru. Ya, buku guru, ya gitu. Pulpen guru, meja guru, nah, seperti itu. Maka kaidah penulisannya maka seperti ini. Maka dalam kaidah bahasa Arab kata yang pertama itu disebut dengan istilah mudhofun. Apa tuh mudhof? Mudhof adalah isim, sebuah kata, isim, ismun, ya isim yang dikaitkan kepada isim sesudahnya, yang kepemilikannya, yang penguasaannya dilimpahkan kepada kata sesudahnya. Siapa? Muhammad, maka jadi kitabu Muhammadin. Gitu. Itu mudhof. Mudhof kata kitabun. Jadi kata yang di pertama itu ya disebut mudhof. Jadi kata yang dilimpahkan sepenuhnya atau dikaitkan kepada kata berikutnya. Contoh, saya punya pulpen umpamanya. Katakanlah ini pulpen ya. Kelihatan ya, pulpen. Guru. Pulpen guru. Gitu ya kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab, qalamun al-mudarrisu, qalamul mudarrisi. Nah, itu akhirannya. Maka kata al-mudarrisi itu menjadi mudhof ilaih, disebut dengan istilah mudhof ilaih. Atau kalau dalam contoh kitabu Muhammadin, maka kata Muhammadin menjadi mudhofun ilaihi. Apa tuh mudhofun ilaihi? Kata yang ya dinisbatkan kepadanya kata sebelumnya. Kepemilikannya menjadi milik kata yang kedua ini. Itulah mudhof ilaih. Ya seperti itu. Ya jadi pembentukan katanya seperti itu. Contohnya cahaya matahari. Tidak bisa ini cahaya dikatakan cahaya bulan karena udah jelas. Ini adalah cahaya matahari. Hadza nuru syamsi. Ya, nurun itu kan cahaya. Syamsun itu adalah matahari. Nurus syamsi karena alif lamnya samsia maka cara bacanya juga dengan kaidah samsia. Nurus syamsi. Ya, seperti itu. Asyamsu itu adalah matahari. Al-qamaru adalah bulan. Kalau cahaya bulan maka jadi nurul qamari. Nah, begitu. Nah, istilah kata ini disebut mudhof dan mudhof ilaih. Kalimat susunan kalimatnya disebut al-jumlah idhofiyah. Jumlah idhofiyah. Kalimat idhofah. Nah, seperti itu. Kalimat idhofah. Apa tuh kalimat idhofah? Ya, atau al-jumlah idhofiyah. Kalimat idhofah itu adalah
kalimat yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Ya, jadi al-jumlah, ya, kalimat itu dibagi menjadi dua. Jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Oke. Lebih konsentrasi lagi. Jumlah itu dalam bahasa Indonesianya kalimat. Jumlah itu bukan jumlah 1 tambah 1 2 enggak. Jumlah itu bahasa Arab. Al-jumlatu itu namanya susunan kata atau kalimat kalau bahasa kita ya. Susunan kata. Itu terbagi menjadi dua kategori. Ada jumlah ismiyah yang kita pelajari ini. Apa tuh jumlah ismiyah? Kalimat yang terdiri dari isim. Isimnya bisa yang pertama ada mudhof dan mudhof ilaih. Karena nggak mungkin dalam mudhof ilaih itu ada fiil, itu nggak mungkin. Makanya disebut al-jumlah ismiyah. Nah, nanti juga ada al-jumlah fi'liyah, ada jumlah yang kalimat yang terdiri dari fiil. Ada fa'il. Nah, itu jangan kita bahas dulu ya. Fiil itu kata kerja. Kita belum masuk di situ, kita masih masuk di susunan kalimat yang terdiri dari isim. Ya, dari kata-kata. Bisa huruf di situ ya. Seperti itu ya. Maka kata yang pertama disebut mudhof, kata yang kedua yang disematkan isim sebelumnya kepadanya sehingga menjadi kepemilikan sepenuhnya miliknya, qalamul mudarrisi. Maka pulpennya guru tidak boleh, tidak bisa. Ini pulpen guru. Sama dengan seperti ini. Al-qalamu lil mudarrisi. Maktabu Hamidin. Al-maktabu li Hamidin. Miliknya Hamid. Seperti itu. Haqibatul mudarrisi. Al-haqibatu lil mudarrisi. Haqibatul mudarrisi sama dengan al-haqibatu lil mudarrisi. Jadi seperti ada li itu kan artinya untuk. Milik, ya. Milik. Ya, seperti itu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Jadi li itu ada li, itu artinya milik, kepunyaan. Sama dengan seperti itu, cuman disingkat jadi qalamul mudarrisi. Sama dengan al-qalamu lil mudarrisi. Ya, lil mudarrisi. Tapi nggak perlu tulisnya seperti, cukup dengan qalamul mudarrisi. Seperti itu. Meja guru, mejanya punya Pak Guru. Pulpen guru, pulpennya milik Pak Guru. Rumah kepala sekolah, rumahnya kepala sekolah milik kepala sekolah. Maksudnya gitu. Nah, itu adalah istilah mudhof dan mudhof ilaih. Ya, dapat dipahami ya. Intinya rumusnya di sini. Tinggal kita melangkah pada latihan-latihan. Nah, ini kemarin sudah kita jawab belum ya? Ajib anil as'ilatil atiyah, ini sudah ya. Nah, ini coba kita ulangi lagi. Pentingnya di sini nih ya. Ya. Pentingnya ada di sini. Perhatikan adif. Al-kalimatul ula ila saniyah. Adif itu kata perintah. Ya, adif. Jadi kata kerja tapi perintah. Adif itu jadikan kalimat idofah. Ya, idofahkan maksudnya gitu. Artinya bentuk kalimat ini menjadi mudhof dan mudhof ilaih. Kata yang pertama al-ula ila saniyah kepada yang kedua. Contoh. Ini ada contohnya di sini ya. Baik, contohnya ada di sini. Kita lihat di sini. Ada kata kitabun. Ada kata Muhammadun. Ini dua kata. Belum terkait satu sama lain. Buku Muhammad. Belum maknanya, artinya belum bukunya Muhammad. Belum jadi buku Muhammad. Bukan. Ini dua kata. Karena masih dalam bentuk tanwin, fathah, domatain akhirannya dua-duanya. Tapi kalau maksudnya ingin mengaitkan kata kitab kepada Muhammad, maka susunannya jadi seperti ini. Kitabu Muhammadin. Ya, Kitabu Muhammadin. Karena dia nama orang, tidak menggunakan alif lam, maka jadi Muhammadin. Nah, kita ambil contoh kepada kata yang umum. Ada maktabun, tahu ya maktabun, meja. Ada kata al-mudarrisu. Oke, dua kata, belum jadi saling terkait, masih dua kata. Maktabun al-mudarrisu, dua kata. Ya, jangan diartikan mejanya guru, enggak, belum. Ini masih maktabun al-mudarrisu. Kalau pengen mengaitkan kata meja kepada mudarris,
maka bentuk susunan kalimat yang benarnya adalah menjadi maktabul mudarrisi. Oke, jadi gimana? Maktabul mudarrisi. Perhatikan, maktabun jadi maktabu, bu ya, bukan bun. Al-mudarrisu jadi al-mudarrisi. Dibaca secara langsung atau secara keseluruhan menjadi maktabul mudarrisi. Oke, clear ya? Oke. Nah, sekarang ada contoh ini. Qalamun. Ini kan sudah dibaca semua ya kemarin ya. Oleh kelas hari Senin kalau nggak salah sudah ya. Ini saya ulang lagi saja. Qalamu hamidun. Jadi qalamu hamidin. Oke, saya ulang saja, nggak apa-apa, nggak perlu satu persatu, nanti pada latihan berikutnya saja. Ada kata miftahun al-baitu. Kunci al-baitu rumah. Miftahul baiti, kunci rumah. Ah, ini baru kunci rumah. Ya, jadi bukan kunci mobil, kunci masjid, tapi kunci rumah. Ya, kata baitun Abbasun, rumah si Abbas. Kalau rumahnya si Abbas menjadi baitu Abbasin. Ya, begitu juga kalimat berikutnya dukanut tajiri. Berikutnya juga ghurfatu aliyin. Jadinya begitu. Baitun al-muhandisu, baitul muhandisi. Daftarun sa'idun menjadi daftaru sa'idin. Ismun al-waladu, jadi ismul waladi, nama si anak, namanya anak. Ya, ismul waladi Muhammadun, ismul waladi Aliyun, nama si anak adalah Ali, nama si anak adalah Muhammad, nama si anak adalah Khalid. Nah, itu tinggal seperti itu. Ismul waladi, namanya si anak, nama anak gitu ya. Mindilun yasirun, mindilun sapu tangan ya. Kalau sapu tangannya yasir, mindilu yasirin. Kitabun Allahu, kitabullahi. Komisun, ya masih ingat komisun, kemeja, oke. Komisun ammarun, komisu ammarin. Jadi su ya, pakai u. Jadi dengan pakai domatain. Nah, seperti itu cara membentuk kalimatnya. Ada bintun, ada tabibu. Jadi ya bintut tabibi, karena alif lamnya samsia maka bacanya dengan kaidah samsia, bukan bintul tabibi tapi bintut tabibi. Oke, berikutnya sarirun khalidun. Sarirun artinya adalah tempat tidur. Ya, tempat tidurnya Khalid. Sariru Khalidin. Ada kata miftahun as-sayyaratu. Miftahun kunci, as-sayyaratu mobil. Kunci mobil. Miftahus sayyarati. Miftahus sayyarati. Jadi dibaca alif lamnya dengan samsia. Bukan miftahul sayyarati. Kan kita sudah belajar bagaimana cara membaca alif lam al-qamar ya dan alif lam samsia. Oke. Nah, ini juga kita sudah cara membaca ya, dibaca. Babul madrasati. Babul madrasati. Himarur rajuli. Oke. Himarur rajuli, keledainya orang ya, keledai orang. Maksudnya orang di sini adalah pemuda ya, orang laki-laki dewasa, ar-rajul. Ya, keledainya si laki-laki ya gitu ya. Bintu Hamidin. Sekali lagi bintu Hamidin, anak perempuannya Hamid. Sayyaratul mudiri. Sayyaratul mudiri. Mindilu ammarin. Ismut talibi. Ya, baitullahi. Apa artinya baitullah? Ya, rumah Allah. Al masjidu baitullahi. Masjid adalah rumah Allah. Nah, terus berikutnya fi kitabillahi. Nah, ingat ada fi maka jadi kitabi. Ya, jadi fi kitabillahi. Mohon maaf. Asalnya kitabullahi. Tapi didahulukan dengan fi huruf jar seperti yang sudah kita pernah pelajarin, jadi fi kitabillahi. Jadi kata kitabunya jadi kitabi karena ada fi. Selain fi ada apa lagi? Ya, ada min, ada ila, ada ala. Contoh, maktabul mudarrisi, meja guru.
Di atas meja guru. Ala maktabil mudarrisi. Nah, seperti itu. Ala maktabil mudarrisi. Itu contoh lain. Oke, berikutnya. Bagaimana ini bacanya? Ya, min baitil mudarrisi. Dari rumahnya Pak Guru. Asalnya baitul mudarrisi. Karena didahulukan oleh min yang dia adalah salah satu dari keluarga huruf jar, maka jadi min baitil mudarrisi. Ala maktabil mudiri. Nah, ini juga sudah kita baca semuanya. Nah, ini dibaca-baca lagi Ibu-ibu ya untuk mengulang. Kalau umpamanya bingung dengan harokatnya, maka ketika ada temannya menjawab dan ada pembenaran di situ, ditulis di bukunya sebagai harokatnya. Ini sudah kita baca semua ya. Ini sudah kita jawab sama-sama. Ya, jadi ini saya ulang untuk mengingatkan kembali. Oke, untuk mengingatkan kembali. Oke, coba kita masuk kepada latihan berikutnya. Kemarin kita baru sampai sini ya. Sekarang coba kawin. Ya, kawin. Kawin itu apa kawin? Ya, orang kawin itu gimana orang kawin? Satukan. Dipadukan. Nah, jadi kawin itu bahasa Arab. Ya, satukanlah. Ah, gitu ya. Jumalan. Ya, jumalan itu dari kata jumlah yang artinya kalimat dalam bentuk jamak jumalan. Jumalun, ya. Jumalan karena dia adalah maf'ulun bih maka jadi jumalan. Oh ya, ini belum masuk fiil ya. Oke, saya artikan per kata saja. Kawin. Ya, satukan kalimat-kalimat mufidah yang sempurna ya di bawah ini ya. Bimil'i ya, bimil'i. Mil'u apa mil'u, Bu? Ya, mil'u apa bimil'u? Mil'u. Sepenuh dengan memenuhi, dengan mengisi ya gitu. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta. Itu apa? Mil'u. Terus didahulukan dengan huruf jar bi. Jadi bimil il faraghi. Ya. Asalnya mil'ul faraghi. Tapi ada bimil il faraghi. Dengan mengisi atau memenuhi ruang kosong. Artinya titik-titik. Fima yali di bawah ini. Oke. Nomor 1. Al-faragh baiti mughlaqun. Ini kita ingat ya, jangan terlalu terkecoh. Ini sebenarnya mudah, santai aja ya. Ini tinggal memasukkan mudhof. Ya, tinggal memasukkan mudhof. Ada juga nanti yang dikosongkan mudhof ilaihnya. Nah, seperti itu ya. Titik-titik rumah terkunci. Titik-titiknya rumah terkunci. Gitu kalau bahasa ininya. Titik-titiknya rumah terkunci. Apa kira-kira? Ya, sesuatu yang melekat pada rumah yang bisa dikunci. Apa kira-kira? Pintu. Baik. Pintu bahasa Arab. Coba bahasa Arab. Babul. 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 Sambung. Babul baiti mughlaqun. Gitu. Babul baiti mughlaqun. Jadi gitu. Artinya yang titik-titik itu adalah kata yang hilang. Yang dia adalah sebenarnya mudhof. Nanti juga sebaliknya ada mudhofnya, mudhof ilaihnya yang dikosongkan. Nah, tinggal Ibu sempurnakan. Oke, baik, coba kita latihan ya ibu-ibu, nggak perlu takut salah, ya, jangan takut. Waduh, saya nih berat nih, enggak, santai aja. Kalau nggak bisa, saya akan ajarkan atau bimbing untuk ya. Coba nomor 2 ya. Ini tadi contoh titik-titik baiti mughlaqun, babul baiti mughlaqun. Seperti itu. Pintu rumah tertutup. Mughlaqun itu artinya tertutup. Lawannya mughlaqun apa? Lawannya mughlaqun? Lawannya tertutup, maftuhun, terbuka. Ya, diddul mughlaq, lawan dari mughlaq tertutup. Oke, sekarang nomor 2. Ibu siapa dulu mau coba? Silakan. Bu Halimah. Bu Halimah, dibaca. Aina al-faraq as-sayyarati. Aina al-faraq sayyarati. Ya, ini kata tanya ya. Coba Bu Halimah, silakan. Aina titik-titik as-sayyarati.
Ya mudof, masukkan mudof untuk kata sayyarat. Aina sayyarat. Di manakah titik-titiknya mobil? Sayyarat itu ya Ustaz. Kalau bahasa Indonesia ya. Di manakah titik-titiknya mobil? Aina miftahus sayyarati. Seperti itu. Aina miftahus sayyarati gitu. Sayyaratun apa? Ya ibu harus sering mengingat kembali kata-kata. Ya, aina miftahus sayyarati, di manakah kunci mobil? Nah, gitu ya. Jadi masukkan mudhofnya. Oke. Oke, coba nomor 2 Bu ya, sekali lagi. Bu Halimah masih? Ya, nomor 3 dibaca. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulullah. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Allahu jadi Rasulullah. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Jadi seperti itu Bu Halimah. Jadi tinggal memasukkan mudhofnya. Kalau yang kosong mudhof ilaihnya tinggal sempurnakan. Oke, terima kasih. Sekarang di bawah Bu Halimah ada siapa? Bu Mila nomor 4. Al-faraq at-tabibi ba'idun. Siapa? Titik-titiknya dokter jauh. Gitu. Apa coba? Baitut tabibi Tabibi, bukan tabibi tapi tabibi. Baitut ba'idi. Yes, baitut tabibi ba'idun. Iya, baik. Nomor berikutnya Bu, nomor 5 coba, masih Ibu? Al-Qur'anu Al-Qur'an adalah kitabnya Allah. Coba apa? Al-Furqanu kitabullah. Ya, Al-Qur'anu kitabullah. Al-Qur'an adalah kitab Allah. Gitu. Baik. Terima kasih, Bu. Berikutnya di bawahnya ada siapa? Bu Eni. Ya, Bu Eni. Emi Ya, Bu Emi apa Bu Eni? Bu Eni ya. Eni. Oh ya. Khadijah tuh titik-titik Hamidin. Khadijah adalah titik-titiknya Hamid. Apa coba? Khadijah adalah titik-titiknya Hamid. Coba isi titik-titiknya. Khadijah tuh bintu Hamid. Hamidin. Ya. Hamidin. Panjangnya coba letak panjangnya juga cara bacanya. Khadijah tuh bintu Hamidin. Baik sekali. Coba nomor berikutnya Bu Eni nomor 7. Ana al-faraq al-mudarrisi. Saya titik-titiknya Pak Guru. Apa? Ana ibsul mudarrisi. Ibnul. Ibnul mudarrisi. Yes, ana benul mudarrisi. Jadi ibnunya tuh kan alifnya di situ kan dia kan alif alif wasol, maka ana benul mudarrisi. Baik begitu ya. Jadi sudah paham. Itu namanya mudhofnya tuh ibnul mudarrisi. Saya adalah anak Pak Guru. Di bawah Bu Eni ada ibu siapa? Bu Fadlan BDHRMN siapa ya? Fadlan BDHRM, Bu Fadlan ya atau Fadlan, Bu Fadlan. Baru gabung, maaf. Baru gabung. Nyimak ya. Iya. Oke. Nyimak. Ya. Maaf ya. Kalau namanya ditulis nyimak biar nanti saya ganti nanti. Ya. Bu Halimah lagi Ustaz. Bu Halimah. Al-faraq at-tabibi maksurun. Titik-titiknya pelajar patah. Apa? Kolamu tolibi maksur. Yes, qalamu talibi maksurun. Atau yang lain juga boleh. Maktabut talibi maksurun. Baik sekali. Nomor 9-nya, Bu. Iya, pintu titik-titiknya, pintunya titik-titik terbuka. Gitu kalau bahasa Indonesia tuh. Ya tinggal
titik-titiknya itu diisi dengan kata yang dia merupakan mudhof ilaih untuk kata bab. Nah, gitu ya. Coba apa? Babul masjidi maftuhun. Babul masjidi maftuhun, baik sekali. Atau yang lain, babul baiti maftuhun. Apa yang lain lagi? Oh, banyak ya, bisa. Nah, tinggal dipahami saja. Baik, terima kasih. Terus di bawahnya Bu Halimah ada siapa? Mila. Bu Mila. Ya, silakan Bu Mila. Kharajal Kharajal mudarrisu. mudarisu Mm-mm. Min. Min titik-titik guru. Ya, titik-titiknya kepala sekolah. Guru keluar dari titik-titiknya kepala sekolah. Nah, titik-titiknya itu apa? Kalau di Indonesia kan biasanya langsung paham tuh. Pak Guru keluar dari titik-titiknya kepala sekolah. Apa titik-titiknya? Coba silakan disempurnakan dengan bahasa Arab. Kharajal mudarasu Mudarrisu, guru. mudarisu kurfat Min ya, gur. fatil Iya. Iya, benar. kurfatil mudiri. Min ghurfatil mudiri. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Pak Guru keluar dari ruangan kepala sekolah. Gitu ya. Baik sekali. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Sedikit-sedikit. Artinya paham tapi perlu pengulangan. Ya, baik. Sekarang latihan berikutnya. Ya, sahih. Ya, sahih. Ya, apa tuh sahih? Ya, itu kan kasr harokatnya di bawah tasdid itu berarti dibaca kasrah. Sahih artinya benarkanlah. At-tarkibatut taliyah, susunan kalimat di bawah ini. Artinya ini susunan yang salah nih, Bu. Ya, ini susunan yang salah nih. Yang benarnya gimana, gitu ya? Yang benarnya bagaimana? Ini semua contoh-contoh yang salah dengan yang berkaitan dengan pelajaran kita, yaitu mudhof dan mudhof ilaih. Nah, coba ibu-ibu benarkan susunan ini menjadi susunan yang benar sesuai tadi yang kita pelajari itu. Bagaimana ya? Coba di bawahnya Bu siapa Bu? Bu Mila tadi, sekarang Bu Eni. Bu Eni. Al-qalamut talibi. Yang benar jadi gimana? Kalau menurut tadi pelajaran kita tadi yang saya jelaskan. Al-qalamul enggak, ini katanya tetap. Ini adalah kalimat yang terbentuk dengan salah. Apabila kita bercermin dengan pelajaran kita yang tadi saya jelaskan. Ya, salah. Nah, Ibu tugasnya membenarkan. Al-qalamut talibi. Yang benar? Al-qalamul bukan mul. Ini tadi yang bacaan saya udah syamsianya udah betul. Al-qalamut talibi. Ini salah. Yang benar? Bukan bacaannya saya yang salah, tapi kaidah penulisannya yang salah. Itu apa yang harus dihilangkan atau mungkin ditambahkan? Nah, itu Ibu coba periksa sesuai dengan mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu gimana? Kata pertama tidak menggunakan alif lam, gitu ya. Kata yang kedua menggunakan alif lam berakhiran kasroh. Nah, gitu. Nah, ini kan dua-duanya alif lam, maka ini salah. Maka yang benar jadi qalamut talibi. Jadi al-qalamnya alnya jangan diulangi lagi. Ya, gitu maksudnya. Qalamul. Bukan mul, samsiah. Qalamut kalamut talibi. Baik. Jadi ini adalah susunan kalimat salah semua nih. Tugas ibu-ibu adalah membenarkan. Baik, terima kasih Bu Eni. Baik sekali. Sekarang berikutnya ada Ibu siapa? Bu Halimah. Bu Halimah. Babus sayyaratu. Yang benar gimana?
Babus sayyaratu. Ini Bu salah. Halimah. Bu Halimah ada? Babu saya. Bu Halimah belum di unmute. Ya, Ustaz. Coba benarkan kalimat ini. Babus sayyaratu. Babu saya roti. Iya, yang benar babus sayyarati. Baik sekali. Jadi begitu. Oke, di bawah Bu Halimah ada siapa? Bu Mila. Bu Mila. Bu Mila, monitor. Ya, bintu Hamidun. Yang benar gimana? Bintu Hamidin. Yes. Selanjutnya ada Ibu siapa? Bu Eni. Bu Eni lagi. Ya. Ya, ar-rasulullahu. Yang benar gimana? Ar-Rasulahu Ar-rasul enggak pakai sallallahu. Ini aja kalimatnya. Ar-rasulullahi. Katakanlah gitu ya. Ini salah. Yang benarnya gimana? Ingat kayak tadi. Di awal nggak boleh pakai alif lam. Maka buang alif lam yang di awal itu. Sallallahu. Enggak, rasulu bacaan yang ini. Ar-rasulullahi. Ini salah. Nah, letak salahnya ada di mana? Pasti ketahuan tuh. Yang kalau umpamanya saya bilang, di kata yang pertama tidak menggunakan alif lam, kata yang kedua menggunakan alif lam berakhiran kasroh. Kalau kata yang keduanya itu nama orang yang tidak boleh disematkan alif lam, maka kasrohnya ditambah atau didouble menjadi kasrotain. Nah, ini ada itu pembahasan kita tadi. Nah, sekarang kita masuk kepada latihan-latihan. Ini adalah kalimat yang salah dari apa yang tadi kita bahas. Ar-rasulullahi. Yang benar jadi R-nya dihilangkan alif ya. alif lamnya bukan R-nya. Betul. Jadi sallallahu. Enggak. Ini rasulullahi jadi ar-rasulullahi jadi Rasulullah. alif lamnya dihilangkan. Rasulullah. Rasulullahi bukan ar-ras. Udah. Rasulullahi. Enggak ditambah. Kita enggak ada penambahan kata Rasulullah aja. Maksud saya itu saja Rasulullahi. Seperti ar-rasulu. Ini adalah tulisan yang salah semua nih dari awal sampai yang terakhir sampai sini nanti ya. Jadi ar-rasulullahi yang benar jadi Rasulullahi. Rasulullah. Rasulullahi, hi-nya jangan lupa ya. Rasulullahi. Baik. Yes, gitu saja simple. Jadi coba berikutnya Ibu siapa? Ibu Halimah. Ibu Halimah. Ismul walada. Yang benar? Ismul waladi. Yes. Simple. Easy, gampang. Iya itu saja. Terus berikutnya di bawah Bu Halimah. Coba kita Bu Eni lagi nih. Bu Eni. Coba Bu Eni lagi. Ibnun al-Mudarrisi. Ibnun al-Mudarrisi yang benar? Ibnul Mudarrisi. Yes, alhamdulillah. Ibnul Mudarrisi. Begitu simple. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Coba kita perhatikan ya. Muhammadun ketika dimasukkan kalimat bukan kalimat harfun nida. Ini ya itu artinya harfun nida. Harfun nida itu huruf untuk nida itu apa ya? Nida memanggil. Panggil. Ya Muhammad, ya Ali, ya ini. Nah, maka Muhammadun jadi ya Muhammadu. Jadi jangan lagi ya Muhammadun, ya. Ya Muhammadu. Ya, ustazun, ya ustazu. Khalidun, ya Khalidu. Ya. Waladun, ya waladu. Nah, itu adalah panggilan-panggilan. Baik, iqra waktub ma'adabti awakhiril kalimat. Tulislah dan bacalah dengan menyertakan akhiran-akhiran kalimat. Siapa di bawah Bu Eni? Bu Mila. Bu Mila, baca. Ya. Silakan dibaca yang di garis bawahi. Ya Ali. Yun, yu, ya, yi. Ya Aliyun, ya Aliyu, ya Aliyi, ya Aliyah. Akhirannya. Ya Aliyu. Terus Ibu masih Ibu?
Ya Abbasi. Ya Abbasu. Yang ini Syekh. syaikhun. Nggak Syaikhun. ada iyanya, nggak ada iyanya. Syaikhun. Syaikhun. Kalau ada Syaikhun. iyanya jadi gimana? Oh. Ya syaikhu. Terus ini ya Ya Rajulu. ya rojulu ini Ya Siru. run karena yasirun Ya, ya di situ bukan harfu nida tapi namanya dia. Ya, dia emang kenapa agak ya? Ya Siru. menipu. Iya, agak sedikit menipu ya. Menipu. Menipu. Kalau wahai Yasir, ya Yasiru gitu. Kalau Ya namanya Siru. Yasirun. Kalau wahai Yasir, ya Yasirun gitu ya. Ya Siru. Coba kalau ini berikutnya Bu Bu Ya, Halim. Bu Mila. ya Amarun. Ya, ada Ya, yanya. ya Ya Amaru. Ammaru. Ya Ha-ha. Amaru. Dokter ya gelar pendidikan tuh ya. Ya, jadi ya Dukturu. dokturu. Ya Dukturu. Jadi ibu-ibu yang kita pelajari barusan adalah prinsip dasar Ya, dan kaidah dalam bahasa Arab. Ya aliyun nggak boleh, tapi ya aliyu. Jadi domatainnya cukup domah saja. Nah itu adalah pelajaran kita. Oke. Berikutnya kita harus banyakin latihan nih. Perhatikan. Iqra. Bacalah al-mithal, ya perumpamaan atau contoh al-ati di bawah ini. Summa kemudian kawin, satukan. Ya. As'ilatan mislahu, ya sebuah soal, ya sebuah pertanyaan yang semisal dengannya atau yang contoh dengan ini, ya. Musyiron dengan petunjuk ila surah, ya ila surah Italia dengan petunjuk gambar di sampingnya, ya contohnya. Jadi ibu-ibu membuat pertanyaan berkaitan dengan gambar. Contohnya ada nih ya, contohnya ini nih, ya contohnya gambarnya buku, ya contohnya gambarnya buku. Maka kitabu manhaza. Jadi kata kitab. Manhazanya tetap manhaza, tinggal kata bendanya ini gambar apa, maka terjemahkan ke Arab, itulah dia. Kitabu manhaza gitu ya. Nah, kalau pulpen, maka bentuk pertanyaan jadi seperti apa? Qalamu manhaza. Qalamu manhaza, baik sekali. Begitu ya. Sekarang kita lihat gambarnya apa nih? Kemeja. Jadi komisu manhaza, jangan komisu manhaza tapi komisu manhaza. Gambarnya rumah. Baitu manhaza. Ya. Manhaza itu artinya apa ya, Bu? Milik siapa? Siapa? Bait siapa ini? Ya, rumah siapa ini? Kan man siapa ini? Siapa ini? Ya. Tapi masukkan kata-kata bendanya sesuai gambar. Ya, kalau umpamanya rumah, maka baitu manhaza, rumah siapa ini? Kalau umpamanya kemeja, qamisu manhaza, tempat tidur berarti sariru manhaza, sariru jangan sarirun. Ya, lihat contohnya kitabun, oke. Tapi kalau dibentuk dalam pertanyaan, jangan kitabun manhaza, tapi kitabu manhaza. Hadza kitabu aliyin. Gitu. Jadi bukan bun, tapi bu, ya. Oke. Gambarnya pulpen, maka jadi qalamu manhaza, gambarnya kemeja. Komisu manhaza, bukan komisun, bukan sun, tapi su saja. Oke. Baitu manhaza, bukan baitun. Kalau dalam membuat pertanyaan seperti itu. Ya. Pulpen siapa ini? Qalamun manhaza, bukan, tapi qalamu manhaza, gitu ya. Nah, ini. Jadi kita belajar bahasa Arab dengan sebenar-benarnya bahasa Arab di Madinah. Seperti itu. Ya. Jadi ini adalah pelajaran anak SD di Madinah. Ya.
Nanti kalau umpamanya sudah jilid 2 SMP, jilid 3 SMA, nah jilid 4-nya anak-anak yang kuliah tuh. Ya. Jadi yang S1-nya di Madinah nanti kita belajarin sama-sama tuh Bu ya di jilid 4. Tapi harus istiqomah belajarnya. Ya. Terus ini tempat tidur apa tadi ya? Sarir. Sariruman hadza. Nah, seperti itu. Baik, sampai sini coba perhatikan dialog ini ya. Perhatikan saja, saya bacakan. Ismun. Oke. Ismun. Ismul waladi Muhammadun. Perhatikan cara saya baca ya. Ismul waladi Muhammadun. Wasmul binti Zainabu. Jadi wasmu. Kalau alifnya. Alif ya, bukan hamzah. Tapi sekarang gini. Ibu-ibu sudah bisa bedain nggak apa itu perbedaan alif dengan hamzah? Alif dengan hamzah. Belum ya? Belum tahu ya? Oke, sekarang kita belajar apa itu perbedaan alif dengan hamzah. Termasuk ini sebenarnya ilmu tahsin nih. Ini di tahsin ya, di pelajaran ini. Tapi nggak tahu, mudah-mudahan mentor-mentornya juga sudah menerangkan. Cuman memang dalam waktu yang singkat saja. Ya, perbedaan alif dengan hamzah. Lihat whiteboard kelihatan nggak Bu Cici? Kelihatan Ustaz. Coba nulis aja dulu. Whiteboardnya kelihatan Bu, whiteboard nih. Whiteboardnya kelihatan. Saya akan tulis. Kelihatan. Gimana? Kelihatan Ustaz whiteboardnya. Kelihatan ya? Oke, suara Bu Cici mengecil soalnya. Iya Ustaz, maaf. Iya. Baik Ibu, perbedaan hamzah dengan alif. Ya. Kalau hamzah tidak bisa diwasal bacaannya, kalau alif diwasal, kalau dia ada di tengah-tengah. Ya. Nah, kalau hamzah nih ya, hamzah dulu. Selalu ada, nah ini kelihatan nggak nih? Kelihatan. Lagi saya hapus. Ya, ini hamzah Bu. Hamzah nih. Mau di depan, mau di tengah dia terbaca. Kalau fathah, fathah A. Kalau kasrah terbaca I. Ya. Mau di depan, mau di tengah, mau di belakang. Tapi kalau alif itu tidak berharokat. Alif tidak berharokat. Dan biasanya penulisan alif itu tanpa kepala hamzah. Ya, cukup begini. Ya. Urus aja. Atau dia ada kepala sod. Ya, ini apa nih namanya? Kepala sod. Kepala huruf sod. Tahu huruf sod ya? Huruf sod kan itu gini. Nah ini. Ya kenapa kok dilibatkan huruf sod? Salah apa sih huruf sod ini ya? Hingga dilibatkan gitu. Nah ini nanti akan terjawab. Iya. Ini kan huruf sod begini. Kalau dalam sambung kan dia kan seperti ini ya. Nah ini namanya siap nyambung nih Bu ya. Kelihatan nggak? Kelihatan Ustaz. Kelihatan ya. Atau saya besarkan aja deh. Ntar saya gampang cuci tangan kok. Ya, kalau huruf short itu kan seperti ini nih Bu ya. Ya, jangan pertanyakan apa kaitannya dulu, nanti insya Allah terjawab. Ini huruf short. Ketika huruf short akan bersambung kan seperti ini. Ya. Nah, ini. Nah, ini simbolnya itu seperti ini. Terus apa hubungannya Pak Ustadz? Nah, short ini adalah dia sebuah simbol dari istilah silah. Silah itu artinya sambung. Artinya wasol, wasolkan. Silah tahu silah? Silah kubro. Silaturahim. Oh, apa tuh silah? Menyambung hubungan kerahiman. Silatul ukhwah, menyambung persaudaraan. Ya. Silatul iman, menyambung keimanan. Ya. Silatul wataniyah, penyambung kenegaraan sesama bangsa gitu. Itu silah. Atau contoh lainnya silaturahim. Artinya ini dia kalau dibaca itu dengan disambungkan, artinya dia dilewatkan. Atau simpelnya gini, kalau ada alif terus ada kepala huruf shad ini, bukan domah, bukan domah. Ya, bukan domah. Bukan domah ini. Ini kepala ra'sus shad, ya namanya ra'sus shadi. Kepala huruf shad. Nah, gitu. Ra'su itu artinya kepala. Nah, ini simbol dari kepala huruf shad. Nah, itu kenapa
kita kaitkan huruf shad kepada istilah ini. Ini adalah simbol huruf shad. Ditulisnya seperti ini. Kenapa harus huruf shad? Karena shad itu maksudnya itu adalah ini menunjukkan simbol dari kata silah. Seperti umpamanya Ibu tahu dalam Al-Quran ada huruf jim kecil terus dilingkarin gini. Itu tandanya apa? Berhenti boleh, Boleh, jalan lanjut boleh. juga boleh. Istilahnya dari apa? Kenapa huruf jim? Kenapa enggak huruf ba aja gitu? Enggak, karena itu singkatan dari jais. Jais itu boleh. Ya, seperti itu. Ada ada umpamanya qaf lam ya gitu ya. Seperti ini. Ini kan simbol-simbol. Ada juga shad lam ya. Orang-orang taunya pokoknya arti secara ini. Padahal ini simbol-simbol yang dari kata shad lam ya silla, jim jais, qad lam ya qalila. Jadi umpamanya dia dikit saja, berhenti boleh, sambung juga boleh, tapi berhenti lebih baik. Silla ini kalau shad berhenti boleh, sambung juga baik. Nah, istilah itu sama seperti dengan ini, shad lam ya. Mudah-mudahan sudah terbahas dengan mentornya, cuman terlupakan saja. Atau membahasnya secara ini aja ya, bukan secara detail seperti ini. Ya, apa-apa. Yang penting sudah tahu. Nah, ini kalau ada alif seperti ini, maka dia kalau di tengah-tengah bacaannya dia diwasol. Apa namanya? Diwasol. Ya, keberadaannya gitu. dianggap tidak ada. Contoh, kalau dia ada di ibnu, kata ibnu. Ibnu, ya, ibnu Hamidin. Hamidin. Ya, ibnu, maka dia terbaca. Ibnu Hamidin. Ini dia kan ada harakatnya. Tetapi kalau umpamanya dia di tengah-tengah, ya, di sini umpamanya ada kata wa. Wabnu Hamidin. Jadi enggak lagi wa ibnu Hamidin. Gitu ya. Nah, ini jadi cara bacanya gitu. Oke, sampai sini dapat dipahamin. Kalau hamzah dia pasti berharokat. Ya, kasroh. Dan hamzah bisa numpang di huruf waw. Ya. Ya. Alif. Dan alif. Ya, boleh numpang di huruf-huruf ini. Ketiga huruf ini nih. Ya, jadi bukan wawul mad, jadi bukan wawunya bukan mad lagi. Kalau sudahnya. Contohnya, kata mukminun, tulisannya gimana mukminun? Ya, mukminuna. Ya, kan seperti ini. Nah, ada hamzah. Mukminuna gitu ya. Ya. Ini kurang ya. Saya terlalu cepat nulisnya. Mukminuna gitu ya. Nah, mukminuna. Gitu kan? Iya. Mukminuna. Kenapa? Biasanya jadi waw hamzah sukunnya karena sebelumnya dhamma. Ya, karena dhamma berkaitan biasanya dengan waw. Nah, seperti itu. Ya, nanti kalau umpamanya alif biasanya kalau dia sukun berarti fathah itu. Kalau dia di atas ya sukun berarti biasanya kasroh tuh. Ah, gitu ya. Nah, itu selalu menumpang dan dia harus terbaca, tervokalkan. Sukun pun dia terbaca sukun. Ya. Bukan dibaca muminun, tapi mu'minuna. Ya, bukan mu'minuna. Ya, seperti itu. Jadi hamzah itu perbedaan hamzah dengan alif. Nah, ibu-ibu kalau umpamanya belajar hijaiyah gimana? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dof, to, dha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, lam, alif, hamzah, ha, ya. Ada hamzah, ada alif. Oke? Betul ya? Itu kan gak pakai harokat semua kan ya? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Bukan abata saja. Bukan. Oke? Tapi sekarang kalau bacanya pakai harokat gimana? Jadi kalau tadi tanpa harokat, alif, ba, ada hamzah, ada ha, ada ya. Kalau kayak harokat sekarang. Abata saja, ha, kho, dada, roza, syasha, so, dodo, ya. Ada hamzanya, hamzah lagi
Nggak ada. Nggak boleh kalau pakai harokat karena hamzanya udah jadi di alif yang tadi harokat itu. Alif berharokat namanya hamzah. Kalau alif nggak berharokat itulah aslinya alif. Sampai situ paham? Insya Allah paham. Kamu digaruk. Iya, jadi gimana kalau makanya karena kalau anak-anak kita ngajarin huruf hijaiyah itu beda antara yang berharokat dengan yang tidak berharokat. Makanya jumlah huruf hijaiyah suka berselisih karena suka dibaca dengan harokat, suka dibaca dengan huruf aslinya alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, ba, ta, za, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, lam, alif, hamzah, ya, hamzah. Tapi kalau pakai harokat, abata saja kha, dadara syasa, botodho, aghafaqa, kalamana, waha. Ya. Nggak ada hamzah lagi. Ya. Ya, tepuk tangan buat TK Aisyah. Taman ini. Iya, ini taman ini. Tekan ini nenek. Iya, jangan terlalu serius. Nah itu, intinya itu dulu. Nah, Anda pun nanti setelah itu, contoh yang di halaman 31 paling bawah di buku ibu-ibu itu udah tinggal bisa baca. Oh, berarti gitu. Ya, begitu cara bacanya. Ya, saya bacakan, ibu-ibu perhatikan saja. Ismul waladi Muhammadun wasmu. Nah, itu dilihat tuh wasmu, alifnya itu kan bukan harokat kan ya. Nah, maka dia bacanya wasol, disilah, di wasol. Wasmul binti Zainabu. Tapi ketika di awal ismul mudarrisi Hamidun, nah ismu ada karena memang dia di awal. Berupa hamzah dia karena berharokat. Tapi ketika dia ada di tengah-tengah baca, maka dia menjadi alif. Maka keberadaan alif itu nggak mungkin berharokat. Nggak ada alif berharokat. Alif sukun nggak ada alif sukun. Alif saja. Udah pasti nggak ada. Udah pasti nggak berharokat. Fathah, kasroh, doma, sukun enggak, udah pasti alif. Ya seperti itu. Jadi kalau ngajarin huruf mat itu ada 3. Ya, mat itu artinya panjang. Kapan fathah dibaca panjang? Ketika sesudahnya alif, bukan alif sukun, alif saja. Ya begitu. Terus fathah, kasroh sesudahnya ya sukun. Nah baru ya sama waw sukun. Kalau alif nggak ada yang sukun. Alif saja gitu ya, gitu. Jadi mat itu hurufnya ada 3. Mat ketika ada fathah ketemu alif maka bacaannya jadi mat. Bukan alif sukun. Nanti setelah kasroh ada huruf ya mati baru dibaca panjang. Nah gitu ya. Nah itu jadi bukan alif sukun, alif saja. Nah itu bedanya. Kalau alif sukun, nah itu hamzah itu yang sukun. Seperti itu. Maka alif itu suka disebut huruf tambah penambah atau harfu ziyadah. Ya, harfu ziyadah itu ada banyak, termasuk alif. Ada waw, ada ya, dan juga yang lainnya. Tapi hamzah enggak termasuk. Ya, nanti kita pada waktunya akan belajar apa itu harfu ziyadah, huruf-huruf tambahan apa saja. Nah, itu nanti akan belajar. Ya, dan di situ tidak ada hamzah. Ada alif, pasti alif itu ada. Nah, seperti itu. Makanya suka keberadaan alif itu di dalam Al-Quran itu diabaikan. Tapi ada nggak huruf hamzah yang diabaikan? Nggak ada. Dia tetap harus terbaca. Itu ya. Nah itu sudah dapat perbedaan antara hamzah dengan alif. Ya, jadi setiap hamzah pasti berharokat, setiap alif tidak berharokat. Ketika alif itu berharokat, maka dia menjadi hamzah. Itu disebut dengan istilah hamzah wasol. Kadang dibaca dia di awal, namun ketika di tengah-tengah di wasol, jadilah dia alif. Bisa berubah dia tuh. Kalau di pertama, di permulaan dia terbaca harokatnya. Seperti ismul mudarrisi Hamidun, masmul mudarrisi. Jadi kita belajar mewasal-wasal huruf alif yang ada kepala huruf shotnya di atas, bukan domah ya, yang mirip dengan domah. Terus berikutnya contoh
kata isim ibnun, ibnun ya. Ibnu Hamidin, terbaca i-nya ya karena dia di awal. Ibnu Hamidin fil madrasati. Terus gimana? Wabnu Hamidin fil jami'ati. Nah, gitu ya. Ibnul mudarrisi fil fasli, aina bnul mudiri. Jadi aina bnul, aina yang tadinya kita baca aina ibnul mudiri. Jadi aina bnul mudiri. Nah, gitu. Jadi coba belajar mewasal alif yang ada kepala huruf shadnya ketika posisinya ada di tengah-tengah. Sampai sini dapat dipahami Ibu-Ibu? Ya, tinggal satu halaman lagi kita akan masuk kepada akhir dari pelajaran kelima yang berkaitan dengan mudhof ilaih. Tapi langsung saja semua itu kita langsung kepada kata yang di dalam kotak. Ya, yang di dalam kotak. Kalimatul jadidah. Kalimat-kalimat baru, artinya kosakata baru. Ar-Rasulu, tahulah Ar-Rasulu ya. Ya, Rasul. Al-Ka'batu, Ka'bah. Al-Ismu, sebuah nama. Al-Ibnu, anak laki. Ya, anak kecil laki-laki. Al-Ammu, ammu apa ammu? Paman. Paman bapak, paman dari bapak. Paman. Bapak. Kalau dari nasab ibu, al-khalu. Ya, al-khalu. Ya. Baik. Mana kalau ngaji suka bawa apa? Buat nyimpen kosmetik, buat nyimpen segala-gala. Tas. Sayyaratu, mobil. Asyari'u, jalan raya. Asyari' Sudirman. Asyari' Muhammad Tamrin. Asyari' Raya Tebet Timur Raya. Itu namanya apa? Jalan raya. Ya, jalan yang dilalui. Ya, jalan utama biasanya ya. Seperti itu. Itu namanya asyari'. Ya, asyari'u. Mughlaqun. Mughlaqun lawannya maftuhun. Tertutup. Iya, tertutup. Tahta, di bawah. Tahtal maktabi, di bawah. Meja. Tahtal maktabi, di bawah. Meja. Tahtal kursiyi, di bawah. Kursi, iya. Hunaka. Hunaka artinya apa? Di sana. Di sana. Kalau di sini? Huna. Ya, seperti itu ya. Seperti itu. Di sana gunung, di sini gunung. Hunaka jabalun wa huna jabal. Di tengah-tengah pohon kelapa. Kok jadi pantun? Nah, itu bikin pantunnya berubah jadi bahasa Arab. Hunaka jabalun wa huna jabalun wa syajaratu, dan pohon kelapa di tengah-tengah. Mutawasitun. Nah, mutawasit itu namanya tengah-tengah. Wa fil wasati syajaratun, dan di tengah-tengah ada pohon. Ya, seperti itu. Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengah pohon kelapa. Jangan bingung dan jangan itu jadi pantun. Udah. Baik Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu ya tadi pelajaran kita. Ya, itu. Nah, itu keterangan di kotak yang kecilnya Ibu-ibu. Wah, ini itu ya direkam di YouTube ya. Ya, enggak apa-apa lah ya. As-sayyaratul mudarrisi. Nah, itu keterangannya dilihat sama di dalam buku. As-sayyaratunya disebut apa? Istilah dalam bahasa Arab. Mudhofun. Kata al-mudarrisi jadi mudhofun ilaih, sama dengan yang tadi kita jelaskan. Tapi kalau umpamanya penjelasannya di akhir, Ibu-ibu nggak bisa jawab tuh yang tadi. Kitabun al-mudarrisu. Coba jadiin. Nah itu, tapi kalau penjelasannya di awal, makanya lebih baik bingung di awal, nanti tinggal jawab. Seperti itu. Walaupun masih ada daya tangkap kita ini yang masih kurang, itu nggak apa-apa. Namanya belajar. Ya, belajar. Ini. Iya, nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah. Baik Ibu-ibu, itu saja pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami pelan-pelan ya.
ya kita sudah lalui mudah-mudahan. Nah, nanti kita masuk pelajaran yang baru. Ya, untuk mengingat pelajaran-pelajaran sebelumnya, nah, kalau Nini dikasih PR kira-kira ini enggak ya? Nanti banyak pikiran lagi ya, jangan ya. Enggak usah nanti Pusing. pusing, mendingan main sama cucu aja ya. Baik Paham. Ibu-ibu, itu saja, tapi luar biasa. Ibu-ibu jangan anggap sepele pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Allah lihat. Tujuannya adalah bagaimana nanti ibu-ibu bisa memahami Al-Quran, tingkatan lanjutannya nih. Tinggal nanti bagaimana yang istiqomahnya aja. Ya nanti kita akan buka insya Allah sih ya, insya Allah. Kumpulan-kumpulan orang yang istiqomah dari sekian kelas, kita akan masukkan terjemah Al-Quran di situ. Kita belajar bersama-sama insya Allah. Basicnya harus bahasa Arab, nggak perlu banyak-banyak, dikit saja. Ya, tetapi tetap dari sedikit itu kita kembangkan, nambah ilmu baru dan ilmu baru. Insya Allah. Baik, itu saja pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang, baik yang mendengarkan dan terlibat langsung, ataupun juga yang hanya sekedar menyimak. Kalau ada hal yang membingungkan, boleh gabung nanti di hari Selasa, pembahasannya masih sama. Ya, masih sama buat kelas yang hari Selasa, yang hari ini tidak berkesempatan. Ya, kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa fil usbu'il ati. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.